share. Oke, lalu saya share screen. Oke, mana dia? Itu kan hilang lagi. Zoom, ini share screen. Oke, selamat siang semuanya, kelompok 1 dan kelompok 4. Jadi hari ini kita akan membahasnya adalah terkait rencana perkuliahan kita, yaitu hari ini, hari Selasa 26 April, agendanya adalah tentang pengambilan data sebetulnya. Jadi dimulai dengan persiapan alat ukur yang akan kalian gunakan. Untuk kelompok 1 dan kelompok 4 ada kesamaan, di mana kelompok 1 sifatnya komparatif, kesamaannya antara young adulthood dengan middle adulthood. Untuk yang kelompok 4 komparatif antara yang only child dengan punya sibling gitu ya. Kemudian alat ukurnya yang samanya adalah pengukurannya Corsi-Tax gitu, dengan nama variabelnya kelompok 1 working memory, kelompok 4 short term memory. Nah, saya mungkin kalau dibilang tingkat atensi, sisa lain kelompok yang lain itu ada yang pakai Stroop, ada yang pakai Simon gitu ya. Mungkin namanya tingkat atensi. Nah, ini working memory dan short term memory. Oke, dimulai dari kelompok 1, Audrey, Darin, Kirana, Nashwa, Petra, Sinta. Apa sih yang dimaksud dengan working memory? Silakan. Ini. Gitu, silakan dikomentarin. Working memory itu yang kalian maksud itu yang apa gitu? Boleh dibacakan biar kita ada selain visual juga auditorinya. Halo? Iya, Mas. Ya, working memory-nya dalam hal ini kan kalau dari definisi ya, definisi yang dipakai yang mana sih? Punyanya Miyake orang Jepang ini, temannya Audrey, bukan? Iya. Ini gimana nih kalau? Iya, Mas, dari yang punya yang Miyake dan Syah tahun 99 tuh working memory adalah proses penyimpanan memori berupa konstruk atau konsep biasa dinamis membentuk pola, baik jangka pendek maupun panjang. Jadi working memory itu sebenarnya hampir mirip sama short term memory, cuman kalau working memory itu lebih ditekankan pada manipulasi informasinya, Mas, seperti itu. Oke, nah jadi dalam hal ini kita mau mengukur, yang diukur prosesnya, bukan hasilnya. Jadi ini ada proses, ada hasil. Nah, jadi kira-kira apakah yang kalian akan ukur prosesnya atau hasilnya? Oke, sementara simpan dulu ya. Oke, sekarang kelompok 4. Dalam hal ini short term memory ya. Short term memory kalau menurut kalian apa di sini? Mana yang digunakan? Ada di mana ininya? Maaf Mas, izin ingetin kalau tadi kita baru ganti topik Mas. Oh oke, yaudah sekarang kelompok 4. Kelompok 4 short term memory. Short term memory adalah, saya lupa. Memori. Memori jangka pendek itu apa tuh maksudnya? Memori buat hal-hal yang rentang waktunya itu sekitar 15 detik gitu Mas. Oke, jadi yang mau diukur adalah apa nih? Kapasitasnya, jumlahnya, atau ini ya. Jadi kalau ini kan sama nih proses nih, tapi mungkin kalau tadi apa namanya pertanyaannya dalam hal ini yang kita ukur itu jumlah apanya nih? Kalau short term memory nanti hasilnya berupa dalam hal ini apa nih? Kalau kita ngukur kapasitasnya Mas, pakai yang Corsi. Kapasitasnya oke dengan Corsi gitu ya. Jadi kita mau melihat sebetulnya kapasitas yang dimiliki oleh seseorang dalam short term memory-nya menggunakan Corsi-Tax ini berapa, apa nyebutnya, besar atau banyak atau apa? Berapa item Mas mungkin berapa bilang. Jumlah ya, berarti Iya. Berapa banyak gitu ya, berapa banyak jumlah item yang dapat diingat dalam waktu tertentu, dan nanti sifatnya yang diukur adalah recall-nya ya, menyebutkan kembali ya. Iya Mas. Oke, nah sekarang
silakan kelompok 4, nanti kelompok 1 balik lagi. Share screen, bagaimana kursi task itu dilakukan. Silakan buka Sci Toolkit, kemudian kita simulasi. Pertanyaannya, betul nggak bahwa ini adalah mengukur short term memory? Oke, Mas, sebentar ya. Kelompok 4. Dinda kelompok 1 ya? 4. Dinda 4. Kelompok Ya. 4. Oh ya, oke, backseater ya. Iya, bentar ya, Mbak. Bentar ya, Mas. Ya. 4 kayak kursi itu sitter. Oke, jadi yang mau saya pertanyakan sebetulnya adalah, betul nggak sih kursi task ini ngapain? Lalu itu mengukur tentang yang namanya short term memory. Silakan demonstrasikan. Nanti sambil simulasi ya. Simulasinya adalah nanti gimana caranya mempersiapkan partisipan kalian bisa ambil data. Jadi yang dalam hal ini dilakukan, silakan diceritakan. Sambil nanti mungkin apakah ini instruksinya disampaikan lisan atau diminta nulis sendiri. Nggak ada instruksinya, silakan. Mungkin kalian udah tahu ya. Oke, terusin. Tadi 2, sekarang 3 ya. Oke. Ini sambil saya interupsi ya. Jadi maksudnya nanti siapkan pengantar bagaimana ini akan dilakukan oleh kalian. Kepada partisipannya, sambil lihat jam ya. Oke. Kalau bisa ya oke. Salahin juga nggak apa-apa. Biar ini berapa kali sampai stop? Sampai 9 sih harusnya, Mas. Oke, nah ini adalah 4 itu jumlahnya ya. Jadi dalam hal ini nanti angka 4 ini yang akan dijadikan sebagai skor yang diperoleh oleh tiap partisipan itu ya. Jadi angkanya sudah langsung display gitu ya di dalam kursi taksnya. Oke, relatif mudah ya untuk kursi taks itu ya. Iya, Jadi Mas. dalam hal ini oke. Nah, jadi ini sebetulnya kalau buat saya kursi taks itu simple karena yang didapatkan adalah jumlah berapa yang dimiliki oleh setiap partisipannya. Untuk kelompok 4, simpelnya juga dalam hal ini pengukuran variabel satunya lagi, yaitu saya share screen lagi. Jadi untuk kelompok 4, untuk short term memorinya didapat dari kursi task, kemudian untuk informasi mengenai saudaranya ada atau tidak adanya tinggal diminta gitu ya. Berapa saudara? Nih saudara itu dalam pengertian apa sih di sini? Kandung atau apa? Saudara kandung gitu. Gimana kalau di rumahnya ada keluarga yang lain? Dikontrol. Anggota keluarga ini. Iya, terus gimana Maaf, Mas. kontrolnya? Saya mau izin interupsi, Mas. Ya, silakan. Ini kan topik kita yang kemarin, Mas, tapi topik kita yang sekarang yang tadi kita ganti itu udah bukan anak tunggal dan mahasiswa bersaudara lagi, Mas, tapi mahasiswa yang memainkan alat musik dan yang tidak memainkan alat musik. Oh, tadi saya pikir kelompok 1 ya, salah. Oke, yaudah. Jadi dalam hal ini yang musik player dan non musik player. Oke, jadi kontrolnya gimana caranya? Kalau main musik? Kalau kita kontrolnya jadi kita pakai Google Forms kan, Mas. Dalam Google Forms itu partisipannya diminta untuk menyatakan dia udah berapa lama main musik. Kita makainya tuh waktunya tuh udah main lebih dari 2 tahun. Itu juga berdasarkan jurnal, Mas. Karena kalau menurut jurnal, orang yang main musik selama 1,5 tahun itu mereka dapat keuntungan di working memory dan short term memory. Jadi kita tetapkan 2 tahun itu. Nah, selain itu kita juga tetapkan mereka masih aktif bermain musik dalam 1 tahun terakhir ini. Jadi dalam seminggu mereka tuh sudah main mungkin 2 kali atau lebih gitu, Mas. Selain itu kita juga tetapkan jenis alat musiknya. Jenis alat musik yang kita tetapkan yang umum itu ada gitar, piano, bass, drum, dan biola.
dan alat musik yang lain. Kalau alat musik lain-lain misalnya kayak suling atau trompet itu nanti mereka tulis sendiri gitu Mas. Kalau berdasarkan yang jurnal-jurnal yang kita temui, jenis alat musik yang dimainin tuh nggak ngaruh sih Mas. Tapi ini cuma buat dijadiin konstansi gitu aja Mas. Ya, oke. Kemudian kalau bernyanyi, apakah itu juga mempengaruhi? Jadi dia nggak main musik, tapi dia penyanyi gitu, di mana sekitaran dia banyak pemain musiknya gitu. Kalau di jurnal-jurnal yang kita temuin sih nggak disinggung Mas bernyanyi itu gimana. Nah, jadi dalam hal ini untuk controlling extraneous variable, yang utama adalah dari referensi, yang kedua kita bisa pakai logical reasoning. Jadi kira-kira gimana? Kalau misalkan, saya juga nggak tahu sih, tapi mungkin kejadian atau nggak tahu juga ya. Jadi maksudnya gini, kalau misalkan dia dalam tanda kutip adalah dia tidak main musik, tapi dia bernyanyi di dalam band, di mana dalam band tersebut lingkungan dia adalah pemain musik gitu. Apalagi kalau main nyanyi sampai serius pakai partitur, apalah gitu. Itu kira-kira ngaruhi juga atau enggak? Kemungkinan sih ngaruh Mas. Jadi dalam hal ini kontrolnya gimana gitu ya. Jadi memang dalam hal ini apakah memang mau yang sangat kontras, tidak kelompok yang tidak memain musik juga sekaligus tidak merupakan penyanyi atau tidak suka nyanyi atau apalah. Jadi nanti limitasinya yang menjadi perlu kita itu kali kalau buat saya mungkin checking ini ya. Jadi memang kesulitan untuk batasannya kalau dibilang main musik tidak main musik, saya mungkin hampir bisa 8 jam kali dalam sehari mendengarkan musik. Jadi ya kalau buat saya short term memory saya juga lumayan sih. Tapi ya saya nggak tahu juga apakah itu karena musiknya atau memang karena saya gitu ya. Tapi pokoknya prinsipnya meminimalisir dalam hal ini pengaruh extraneous variable dengan cara kontrol EV yang mungkin mempengaruhi dari tingkat short term memory. Oke, kalau buat saya go on untuk tahapan lanjutannya. Tahapan lanjutan untuk berikutnya sekali lagi adalah pengambilan data gitu. Masalah bagaimana mengadministrasikannya pada partisipan, misalkan kan partisipannya pasti baru kali ya pakai Sci Toolkit itu ya. Tadi mungkin kurang dijelaskan bagaimana kelompok akan mendirect partisipan kalian untuk ngerjain versi task gitu ya. Udah punya gambaran kira-kira? Kalau kita ini Mas kan dikasih Google Forms, terus nanti mereka disuruh main Sci Toolkit-nya itu suruh main Corsi Test. Habis itu mereka suruh screenshot hasil mereka dan mereka pasang di Google Forms itu. Kira-kira perlu pendampingan apa enggak untuk Corsi Task-nya atau biarin aja? Menurut saya sih bisa dibiarin Mas. Oke, gitu ya. Nanti mudah-mudahan nggak ada ini ya. Mungkin kalau mau salah satu yang biasa dilakukan dalam penelitian adalah simulasi gladi resik gitu ya. Iya. Jadi mungkin kalau mau nyoba dulu, tadi kesulitan nggak dalam ngerjainnya? Mungkin silakan. Tapi ini sifatnya gladi resik. Kalau memang dirasakan ada kesulitan, silakan untuk dicari solusinya. Usia ngaruh atau enggak? Usia kita pilihnya kan usia mahasiswa, jadi 18 sampai 22 tahun. Oke, ya, oke, good. Ada lagi yang mau dikomentarin? So far bisa jalan. Ya Mas, sejauh ini sih urgensinya juga kita udah menemukan Mas kalau di sini dibanding yang kemarin itu. Yang kemarin anak tunggal kita juga nemuin urgensi. Oke, thank you. Kita switch ke kelompok 1. Saya tadi menganggapnya Dinda kelompok 1 ya. Oke, ada yang berubah dari kelompok 1? Judul? Kita ngapus yang di Indonesia ya Mas. Ya itu. Ya, oke, itu doang. Jadi dalam hal ini komparatifnya tetap adalah emerging adulthood dan middle adulthood gitu ya. 3 kelompok ya, emerging, ya adolescent 1, emerging and young adulthood 2. Ini 3 itu ya, betul ya? Betul Mas. Batasan usianya berapa sih adolescent? Remaja itu berapa sampai berapa belas? Untuk sampai 19-an Mas. Ya, 19 tahun untuk adolescent, untuk bagian atasnya terus yang bawahnya usia 13. Ya, emerging young adulthood 40. 20 sampai 35 atau 40, ya.
Oke, kemudian middle-nya sampai 40 sampai 65. pertanyaan teknis. Bagaimana kelompok dapat mengakses dua kelompok usia yang tua ini? Mengakses, maksudnya mencari partisipan kah, Mas? Iya, itu dia. Mencari partisipannya lah gitu lah, mungkin umumnya. Jadi aksesnya dulu, maksudnya kontaknya ini gimana caranya? Masuk WhatsApp grup, datang ke tetangga, atau kan nggak? Atau gimana? Punya gambaran nggak? Kurang lebih kayak gitu sih, Mas. Soalnya kita juga kan awalnya pengen bikin yang late adulthood, terus kita baru mikir ulang, kalau late adulthood digapainya lebih susah lagi nggak sih? Karena kan mereka udah pakai WhatsApp itu udah mulai susah gitu-gitu ya, Mas. Jadi Ya. ya kurang lebih caranya kayak gitu, Mas. Dan juga bisa kayak drop di Twitter, di media sosial gitu. Karena kan umur-umur segitu juga menggunakan media sosial gitu, Mas. Oke, jadi Izin ini, menambahkan, ya silakan. untuk middle adulthood rencananya kami mau awalnya nge-reach yang adolescents itu dari teman-teman mungkin yang seangkatan kami, lalu yang emerging and young adulthood itu mungkin bisa dari kakak tingkat, lalu kami juga mau meminta tolong mereka untuk menyampaikan ke orang tuanya yang pada umumnya berada di usia middle adulthood gini, Mas. Oke, salah satu yang khas dalam penelitian non-eksperimental adalah dalam hal ini generalisasinya gitu. Kalau tadi kalian menyebutkan adolescence gitu, maunya rencana kelompok menggunakan teman-teman kalian, kan masih ada yang usia belasan awal yang mungkin masih SMP gitu. Itu gimana? Nggak terwakili dong. Jadi maksudnya jangan hanya pada satu titik tertentu ngumpul yang adolescent di ujung atas gitu. Mungkin kayak adolescent bagian anak-anak sekolah menang kayak SMP, SMA, mungkin kalau dari saya sendiri bisa menggunakan adik-adik saya, karena adik-adik saya kan banyak kan SMP, SMA, jadi bisa manfaatkan grup kelas mereka dan lingkungan pertemanan mereka seperti itu, Mas. Ya, oke. Jadi prinsipnya itu ya, sampel representatif terhadap populasinya. Jadi kalau misalkan adolescent diwakili oleh mahasiswa, kayaknya mungkin nanti akan tidak representatif yang pasti ya. Nanti konsekuensinya terhadap hasilnya tidak dapat digeneralisasi gitu, karena samplingnya aja tidak representatif. Oke, mungkin terkait masalah sampling kali untuk bagaimana mengakses, saya mungkin nyebutnya umum ya, akses karena dari mulai nyari, kemudian dalam hal ini juga menyampaikan informasi apa yang akan mereka lakukan terkait pengambilan data working memory-nya. Oke, variabelnya tetap working memory ya, yang diukur dengan Corsitax. Betul, Mas. Oke, kelompok 4. Apakah Corsitax itu mengukur working memory, bukan short-term memory? Bisa dua-duanya kan, Mas? Kenapa bisa working memory? Karena kan kalau di Corsitax kita harus mengingat blok-blok mana aja yang nyala gitu. Itu kan ada manipulasi variabelnya, Mas. Oke, di sini ada jangkanya gitu ya. Iya, dan Dalam hal working ini memory juga dia jangka nyimpan dulu memorinya, kemudian nanti akan dia recall lagi dengan cara meng-tap gitu ya, atau mengklik kotak-kotak mana saja yang tadi berwarna kuning gitu ya. Oke, jadi dalam hal ini relevan ya. Jadi maksudnya walaupun dalam hal ini pengukurannya sama menggunakan Corsitax, tapi bisa dianggap sebagai merupakan pengukuran working memory, dan satu lagi bisa digunakan sebagai pengukuran short term memory itu, karena memang dari aspek short term memory itu sebetulnya berdasarkan jumlah atau berdasarkan durasi sih. Kalau tadi kan 9 kotak gitu ya. Ada yang pernah nyoba nggak untuk yang Corsitax itu paling ujung belakang itu berapa gitu? Maksudnya kan itu ada 9 kotak, apakah 9 kotaknya yang nyala ganti-gantian, lalu ada lagi sebetulnya satu kotak nyala 2 kali gitu, mungkin nggak? Enggak, Mas. Itu 9 kotak nyala ganti-gantian. Tapi maksudnya kalau misalkan betul tulus jawabannya? Iya, bakal ganti-gantian terus. Jadi tetap di angka 9 levelnya gitu ya, namanya jumlah mentoknya gitu ya. Jadi bukan berarti ada 2 kotak nyala jadinya 10 gitu ya. Cuma urutannya aja yang jadi beda gitu ya. Iya, Mas.
Ya oke, jadi nanti sebetulnya juga ini juga sih, maksud saya ada terminologi dalam pengukuran namanya ceiling effect, mentok di atas, karena soalnya cuma ada 9 urutan items yang mesti dia ingat ada 9, dia working memory maupun short term memorinya kuat gitu. Jadi kalau 9 dia betul terus, jadi nggak pernah berhenti dong. Misalkan kecuali dia capek itu ya. Gimana? Logis apa enggak? Atau misalkan orang ngingat nomor telepon berapa sih? 12 digit lah ya. Ada sekarang yang 13 digit mungkin. Jadi maksudnya dia masih bisa tuh ngapal sekali sebut, tapi dia bisa recall lagi dengan urutan yang benar itu. Tapi kan tidak diakomodir oleh Korsitas itu ya. Gimana? Iya Mas, itu jadi limitasinya Korsitas itu. Ya oke, tapi mudah-mudahan tidak kejadian gitu ya, apalagi pada yang late adulthood atau middle adulthood. Oke Mas, ya, mau, jadi Mas, ya silakan. mau bertanya. Sebenarnya tuh tadi ada sedikit konsiderasi buat ganti variabel yang keduanya gitu, Mas. Instead of pakai different age groups gitu, mau diganti ke atlet sama non-atlet gitu. Dan di sini tuh kenapa pakai atlet dan non-atlet? Karena waktu itu di jurnal juga pernah dibaca kalau working memory itu kan bagus karena sering olahraga gitu. Salah satu alasannya tuh gitu, Mas. Terus juga karena kita pakai umurnya bisa pakai buat kontrol gitu, Mas. Karena atlet itu kan peak-peaknya umur 19 sampai 21, tadi kita bisa pakai yang young adulthood gitu sebagai kontrolnya. Kayak gitu, Mas. Atlet dalam hari ini sifatnya profesi atau misalkan gini nih, saya secara aktivitas fisik yang berolahraga mungkin bisa 10 jam per minggu gitu. Apakah itu saya masuk kategori atlet atau enggak? Jadi maksud saya adalah aktivitas fisiknya dikarenakan profesi dia sebagai, saya nggak tahu kalau dibilang atlet itu profesi atau bukan ya? Iya, Mas. Jadi kalau misalkan yang bukan profesi, saya ya katakanlah dosen itu, tapi olahraganya banyak, itu kira-kira merupakan kontrol atau enggak? Jadi yang bukan berprofesi atlet, tapi aktivitas fisiknya banyak itu. Aktivitas fisik yang dikategorikan masuk ke dalam olahraga, itu gimana? Iya juga ya, Mas ya. Tapi untuk ngomongin ide ini sih saya memikirnya kayak saya otomatis otak saya tuh kayak generalisasikan kalau masyarakat pada umumnya tuh aktivitasnya nggak seintens atlet karena kan atlet tuh latihan rutinnya tuh pasti lebih parah gitu kan, Mas. Maksudnya lebih tinggi gitu, Mas. Ya, jadi kalau atlet ya aktivitas fisiknya banyak, mereka ada latihan pagi, istirahat siang, latihan sore, malam, biasanya ada teori juga. Tapi kalau kita bilang aktivitas fisiknya secara durasi memang mereka banyak gitu ya. Tapi buat masyarakat umum yang tidak berprofesi sebagai atlet tapi aktivitasnya, jadi dilihat lagi untuk referensinya, kalau mau memang kita menerapkan prinsip max min con, maximize systematic variance, control for extraneous variable, minimize error variable, control for extraneous variable, max min con. Nah, jadi kalau mau max dalam hal ini kelompok yang dikontraskan dengan atlet adalah orang-orang yang mungkin aktivitasnya dalam masuk kategori olahraga mungkin kurang dari 1 jam per minggu gitu. Mau 0 kayak boleh gitu. Tapi yang jelas kalau misalkan aktivitas fisiknya banyak walaupun dia bukan atlet, kayaknya juga akan mempengaruhi gitu ya. Kalau diasumsikan aktivitas fisik akan mendukung tingkat working memory seseorang. Gimana? Iya, Mas. Kontrolnya gitu ya. Nanti mungkin checkingnya itu yang jadi agak urgent. Okay. Jadi kalau misalkan ada partisipan nih, bukan atlet, tapi aktivitas fisiknya 10 jam per minggu kayak saya, terus gimana? Dia ngisi Korsitak atau enggak? Iya, Mas. Harusnya nggak masuk ke... Ya, atau bilang thank you gitu ya. Jadi apabila Anda memiliki aktivitas fisik yang dikategorikan lebih dari berapa jam, nanti ini lagi batasannya, atau ya saya nggak tahu untuk katakanlah untuk seorang atlet itu apakah kalau dibilang atlet itu olahraga relatif
apa ya, relatif iya, tapi kan mungkin jumlahnya agak beda. Mungkin olahraga-olahraga tertentu, ya saya nggak tahu olahraga-olahraga tertentu yang tidak menggunakan fisik gitu ya, misalkan catur, bridge, apa yang menggunakan e-sport itu kan juga katanya sport ya. Jadi konsekuensinya mungkin fisiknya enggak, tapi mungkin beda dengan latihan yang sifatnya apalagi olahraga beregu gitu. Konsekuensinya dia mesti juga ada latihan sebagai tim juga ada gitu. Sehingga durasinya yang dibutuhkan untuk beraktivitas fisik lebih banyak dibanding aktivitas olahraga yang mengandalkan pikiran itu, catur, bridge, e-sport dan seterusnya. Oke ya, dua kelompok ini aman, jadi bisa lanjut ke pengambilan data. Silakan kalau mau confirm hal lainnya. Oh, sama satu hal lagi Mas, yang untuk pelaksanaan kursinya di Site Toolkit gitu kan tadi Mas juga mention ini mau dibikin teks atau video gitu. Kalau misalnya emang kelompok mau bikin video penjelasan singkat buat partisipan gitu, tandanya nggak apa-apa kan Mas? Ya, malah jadi asumsinya apalagi kalau ini tadi kalau memang masih ada usia, apalagi remaja gitu ya, umur 12, 13-an, 14-an apalah. Jadi silakan kalau memang diperkirakan tidak akan ada kendala, ya mungkin langsung aja gitu. Tapi memang nantinya akan menjadi istilahnya kita agak sulit ngontrolnya gitu. Jadi jangan-jangan bukan karena short term memory atau working memory-nya rendah, tapi karena nggak ngerti mesti ngapain gitu. Jadi nggak lama dia salah gitu. Tadi kan rule-nya adalah 3 kali salah stop gitu ya. Si Korsitak ini ya. Kalau mau ya disamakan, artinya sebelum menjalankan sebelum menjalankan tesnya mungkin ada baiknya kali untuk terstandardisasi istilahnya. Ya walaupun mungkin nggak diperlukan, tapi standarisasi akan menjadikan homogen. Jadi partisipan dianggap sudah mengetahui bagaimana mengerjakan tesnya sehingga tidak ada lagi perbedaannya gitu. Ini kan bisa jadi extraneous variable juga. Gimana? Mas, Yes. saya izin confirm ulang aja ya. Berarti Mas juga udah setuju kan kalau kita ganti ke perbedaan tingkat working memory pada mahasiswa yang bermain musik sama yang tidak bermain musik. Jadi Ya, oke. working memory ya, Mas. Ya, oke. Kalau memang dalam hal ini kalian mau bikin video tentang tutorial mengerjakan Korsitas, kalian berdua kelompok ini bisa barengan tuh. Tapi terserah kelompok, terutama tadi kelompok 4 bilangnya nggak terlalu perlu gitu ya, tapi ya dikembalikan ke kalian. Kalau memang itu nantinya kan susah dideteksi, kalau tidak dicek mungkin akan kejadian. Tapi kalau dikasih itu mungkin asumsinya dia sudah, dan itu dijadiin sebagai ini dulu, sebagai sebagai istilahnya meyakinkan. Jadi orang sudah setara dulu kondisi awalnya, namanya baseline condition kalau dalam penelitian eksperimen. Baseline-nya udah sama. Oke, thank you kelompok. Sudah jam 13.29. Kalau ada nanti lagi, kita ketemu lagi 2:30 ya. Oke, Mas. Baik, Terima Mas. kasih. Terima kasih, Mas. Makasih Mas. Yap. Makasih, Mas. Oke. Kelompok 1 close. Kelompok 4 close. Kelompok berapa ini? 2 dan 5. Halo Cinta. Oke, Mas. Ya, ditunggu teman-temannya. Panggilin Isan. Namanya Isan. Tadi berapa? 2 dan 5. 2 dan 5. 5-nya pakai 9.
Oke. Halo, welcome. Kelompok 2 siapa aja di sini? Saya Indira, Andin, Azra, baru kita. 4, oke ya. Sisanya ya lumayan ya. Oke, kita mulai ya. Kelompok 2 merencanakan untuk meneliti perbedaan di antara laki-laki dan perempuan dalam hal tingkat atensi. Kelompok 5 dalam hal ini selective attention ya, yang terkait dengan pengukurannya menggunakan Stroop-Tax gitu ya. Oke, kelompok 2 dalam hal ini tingkat atensi. Atensi itu apa? Tingkat atensi. Atensi adalah di mana atensi? Ada dibuatkan. Kemampuan buat fokus ke suatu hal dan mengabaikan yang lain, Mas. Oke, jadi dalam hal ini proses nih ya. Jadi yang diukur adalah seberapa bisa seseorang fokus kepada suatu hal dan mengabaikan hal yang lain itu ya. Oke, jadi dalam hal ini kan kita tahu yang namanya Stroop-Tax itu diminta bisa menyebutkan warnanya atau menyebutkan tulisannya, membacakan tulisannya gitu ya. Terserah nanti diatur yang mana, tapi berdasarkan Stroop-Tax ya. Oke, saya fokus di yang pengukuran variabel ini dulu ya, variabel BMB-nya ya. Kemudian selective attention. Kelompok 5, selective attention adalah kemampuan mengabaikan informasi yang nggak penting dan memberikan perhatian kepada informasi yang penting untuk menyelesaikan tugas atau kegiatan gitu, Mas. Oke. Oke, silakan share screen. Kelompok 5, share screen. Izin share screen ya, Mas. Ya, saya ingin meminta kelompok untuk mencobakan Stroop-Tax walaupun tahu itu ya. Oke, Sarah, silakan buka SciToolkit, kemudian Stroop-Tax-nya. Jadi yang dilakukan sekarang apakah selective attention? Pertanyaan saya. Pertanyaan dasarnya adalah dalam hal ini apakah yang kalian maksudkan diukur dengan si Stroop-Tax ini? Oke, silakan simulasi. Nanti kalau kalian mau ngambil data juga mesti ini ya, partisipan kalian ngerti apa enggak gitu ya, bayangkan. Silakan Sarah. Ini terlihat gak ya, Mas? Terlihat apanya? Belum ada demonya, silakan run demo. Tapi lagi halaman Stroop bukan? Iya, lagi halaman Stroop, run the demo. Okay. Ya. Ini kita mungkin sama-sama tahu gitu ya, udah nyobain. Oke, nanti dimintakan ini ya. Jadi apakah partisipan ngerjain sendiri, apa didampingi, apa didahului dengan diminta untuk nonton video bagaimana mengerjakan Stroop-Tax ya. Oke, silakan. Klik start. Nah, ini silakan kalau minta partisipan baca mungkin partisipan lebih suka dengar gitu. Dia tahu mesti ngapain. Jadi yang diminta adalah untuk meresponnya dengan warnanya ya, bukan tulisannya gitu ya. Kalau red R, kalau green G, kalau blue biru, kalau yellow gitu ya. Oke. Silakan lanjut. Ya, kalau bisa disalahin agak cepat ya. Ya, disalahin dulu biar ini. Ini sampai berapa kali salah ini?
Oke, stop di sini, jangan di ini dulu ya. Oke, pertanyaan saya, mana skor atensinya? Ayo. Yang kongruen bukan, Mas? Nggak tahu, saya nanya. Saya juga nanya, nggak tahu, bukan nanya ngetes. Oke, nanti dibaca lagi ya. Bedanya kongruen sama inkongruen apa di dalam jurnalnya gitu ya. Kan itu ada 3 angka tuh. 3 angkanya, apa yang dimasukkan dengan selisihnya gitu ya. Kongruen minus inkongruen itu berapa gitu ya. Oke, jadi nanti pertanyaannya sebetulnya sederhana. Skornya mana? Kalau kita punya pengukuran tinggi badan, kan ada angka sentimeternya gitu ya. Kalau ini kan sifatnya kecepatan reaksi kali ya, milisecond ke dalam milisecond itu. Kemudian juga nanti perlu dijelaskan tuh partisipan tuh berhentinya kapan ya. Jadi kalau Corsitax kelompok yang sebelumnya itu kalau dia 3 kali salah baru stop. Kalau ini tadi salah berkali-kali gitu. Jadi apakah memang dalam hal ini soalnya misalkan ada 100, lalu ya udah 100-100-nya dikerjain gitu. Jadi dalam hal ini nanti dari 100 itu baru yang dinilai gitu. Silakan dikomentari kelompok 2 dan kelompok 5. Oke, silakan googling kelompok 5 ini, view-nya siapa ini? Sarah. Invisible monkey, monyet, maaf. Ya. Enter video. Nah, itu dia. Silakan di ini. Ini videonya pendek kok. Jadi yang diminta adalah dalam hal ini, ya saya cerita ya. Jadi yang diminta adalah partisipan diminta ini nih untuk pengukuran selective attention itu kebanyakan pengukuran pakai monkey invisible monkey ini. Ya, silakan di play aja sambil jalan saya ngomong. Jadi dalam hal ini yang diminta partisipan menghitung berapa kali bolanya itu di passing gitu. Dihitung kan ngitung. Nanti kalian hitung juga cobain ya. Ini durasinya pendek kok. Atau ulangi lagi nih dari awal. Siapa? Sarah, dari awal Sarah. Instruksinya diinin dulu, diinin dulu. Instruksinya dimulai dari instruksi. Ya, oke. Silakan dibacain Sarah, apa Sarah? Maksudnya Sarah? Jadi kita ngitung berapa kali player yang pakai baju putih ngepost the ball. Oke ya, silakan dicobain ya. Oke. Digedein juga view-nya boleh, di maximize. Ya, silakan ya. Yang lain coba ngitung ya. Ini ini udah jawaban ya. Ya, jadi nanti pertanyaannya adalah bukan ini sebetulnya. Terusin lagi, Sar. Sambil saya ngomong nggak apa-apa, di play lagi aja. Nah, ngelihat nggak tadi ada gorila lewat, atau monyet lewat? Nah, jadi itu yang dimaksud dengan selective attention. Kita hanya fokus kepada si lemparan bolanya, tapi nggak melihat adanya gorila yang lewat, ada monyet yang lewat tuh. Kemudian ada juga yang masalah si curtain tirai gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan selective attention. Ya, oke, close. Jadi pertanyaan saya lanjutannya adalah apakah pengukuran yang namanya pakai StructAx itu selective attention? Termasuk juga apa enggak? Gimana?
Oke, ini seleksi stimulus. Jadi apakah prosesnya stimulusnya itu yang diminta adalah melihat warnanya gitu ya, bukan tulisannya. Apakah itu selective attention juga apa enggak? Izin jawab, Mas. Yes. Menurut kita iya, karena disruptasi itu kan mengabaikan bentuk hurufnya gitu. Kita cuma Warnanya. gitu. Ya, oke ya. Jadi sebetulnya kalau boleh dibilang mungkin iya juga gitu ya. Jadi itu yang justifikasi yang perlu dilakukan. Jadi memang kalau di psikologi kalau dibilang selective attention, misalkan selective attention itu kadang-kadang kita nggak bisa ngelihat sesuatu hal yang sebetulnya ada gitu, karena kita fokus pada satu hal itu. Mungkin contohnya juga kalau misalkan orang lagi melakukan sesuatu, tiba-tiba setelah selesai, kok ini berantakan ya? Ya tadi ada gempa gitu. Dia sampai saking fokusnya, istilah psikologisnya namanya flow. Ketika seseorang mengalami flow, dia bahkan tidak aware kalau terjadi hal-hal yang sebetulnya besar terjadi di sekitar dia. Ya oke, ini saya hanya memperluas perspektif kalian bahwa pengukuran selective attention kalau dalam psikologi biasanya menggunakan yang lebih kompleks dari sekedar Stroop-Tax gitu ya. Tapi Stroop-Tax merupakan pengukuran selective attention, yes. Jadi nanti kalau kita melakukan korelasi antara selective attention dengan stres, skornya yang mana itu masalahnya? Sama kelompok 2 pun. Jadi kelompok 2 dalam hal ini mau melakukan penelitian tentang perbedaan gitu ya. Jadi tingkat atensinya, angka yang mana tuh tingkat atensinya? Kalau belum punya jawaban, silakan dicari lagi bedanya kongruen, inkongruen, dan selisihnya. Mana yang merupakan skor atensi. Komentar silakan. Sudah siap dengan pengambilan datanya? Jadi sekali lagi yang akan kelompok lakukan berikutnya, kalau untuk laki-laki atau perempuan gampang lah, tinggal checklist ya, tinggal select select stimulus, dia respon yang laki-laki atau perempuan, atensinya pakai Stroop-Tax. Jadi untuk yang stres nih, kelompok 5, alat ukurnya gimana untuk pengukuran stres? Kita pakai PSS, Mas, Perceived Stress Scale. Ada nggak alat ukurnya? Coba share screen, kita lihat. Jadi sekali lagi tujuan kita hari ini adalah memastikan kalian sudah bisa ambil data gitu ya. Dilihat alat ukur stresnya, PSS-nya. Ini yang bahasa Inggrisnya, Mas. Nanti pakai yang bahasa Indonesia, ada yang udah terjemahin gitu. Ya oke, jadi dalam hal ini mungkin kalau untuk konteks MPSI 1, kita di pengukuran variabelnya masih membolehkan sifatnya translasi gitu ya. Jadi kalau sudah ada yang bahasa Indonesianya, hasil translasi kalian pun nggak apa-apa. Tapi pada level perkuliahan yang lebih tinggi, nanti kita akan mengenal namanya adaptasi. Adaptasi itu bukan hanya translasi, tapi ada penyesuaian dari konteks tertentu. Oke, jadi dalam hal ini yang diukur adalah frekuensinya, seberapa sering suatu hal terjadi dengan diri dia gitu ya. Dalam konteks dalam hal ini adalah selama sebulan terakhir ya. Kalau memang mau dalam sebulan terakhirnya kan itu diulang-ulang gitu ya. Apakah mau ditaruh di dalam pengantar, berikut ini Anda akan diberikan sejumlah pernyataan tentang kehidupan Anda dalam sebulan terakhir. Jadi nomor 1, seberapa sering mengalami upset
kekecewaan lah ya, karena sesuatu hal terjadi tidak sesuai yang diharapkan. Jadi biar narasinya lebih pendek gitu ya, terserah. Oke, bagaimana kelompok akan melakukan pengukuran kalian nih? Kan yang satu side toolkit, yang satu lagi stres. Gimana menyatukannya? Iya Mas, jadi kita itu awalnya kan setelah approach, setelah partisipannya setuju mau jadi partisipan penelitian, kita itu pertama kasih video demonstrasi cara nginiin side toolkitnya itu gimana. Terus kita kasih link side toolkitnya untuk mereka strup test, tapi sebelum kita kasih itu kita ingetin juga ke mereka kalau di akhirnya itu kan ada datanya ya Mas. Jadi mereka setelah selesai demo itu mereka jangan keluar dulu dan mereka screenshot gitu dan mereka simpan screenshotnya. Terus setelah mereka udah ini struknya, kita kasih link Google Form yang slide pertamanya itu demografi, slide keduanya itu pengumpulan hasil SS Site Toolkit, dan slide ketiganya itu questionnaire PSS. Jadi partisipan gimana nih? Partisipan tadi screenshot dari pengisian strup task 1. Iya, Terus Mas. screenshotnya diapain? Dikemanain? Di submit ke Google Form, Mas. Kita sediain Oke. kayak buat submit. Oke, Google Form-nya kelompok udah buat atau belum? Jujur belum sih, Mas. Oke, bisa nggak nanti jam 2:30 kita tampilkan? 2:30, Mas. Boleh, Mas. Oke ya, bisa ya. Nanti kita cobakan ini jadi simulasi ya buat kelompok yang lainnya juga. Oke, jadi nanti mereka ngisi apa? Kemudian setelah mereka ini nanti mereka ngisi Google Form terkait pengukuran stresnya, di mana di dalam Google Form tersebut selain pengisian stresnya juga ada submit si screenshot hasil strup task-nya gitu ya, strup test-nya gitu ya. Iya, Mas. Oke. Kemudian nanti record-nya masuk. Oke, ada lagi yang kelompok kira-kira 2 dan kelompok 5 mau tanyakan dari apa yang akan kita jalani berikutnya? Mas, izin bertanya. Yes. Jadi kelompok 5 itu kan untuk hasil strup testnya juga harus ini ya, disamain waktunya Mas, karena kita takutnya waktu pengerjaan itu akan mempengaruhi hasil atensi ini. Nah mungkin kalau misalkan caranya cuma dengan menghimbau dan screenshotnya itu ada timeline, ada waktunya, itu cukup nggak ya Mas? Maksudnya pagi, siang, sore gitu ngerjainnya? Iya. Susah juga ya, maksudnya mereka nggak boleh, pokoknya jam 8, kalau nggak jam 8, silakan justifikasi. Memang asumsinya kita kan kebanyakan dari kita tuh bukan nokturnal gitu ya, bukan makhluk malam yang begadang tuh ya. Biasanya nanti dikerjakannya mungkin pada pagi hari, di mana asumsinya adalah attention-nya masih sangat kuat sehingga relatif tidak terlalu banyak terdistorsi si atensinya. Ya itu salah satu bentuk kontrol. Jadi kalaupun memang mau di ini aja, kira-kira kalau gini, ada isian jam berapa Anda mengerjakan strup task-nya gitu. Kemudian nanti kalau misalkan ada orang mengerjakan di luar waktunya lalu kita buang, gimana? Rugi apa enggak kalian? Rugi orang nggak? Maksudnya administrasi tapi nggak dipakai juga. Kita niatnya dari awal sih Mas, jadi kita yang nentuin karena biar nggak kerja 2 kali gitu ya. Ya oke, jadi sebaiknya dikerjakan pada diminta mereka mengerjakannya antara jam katakanlah jam 8 sampai jam 12 siang ya, misalkan. Oke, sejauh yang saya pahami kalian sudah bisa untuk ngambil data. Nanti minta kelompok berapa tadi? 5 ya, untuk share screen bagaimana si Google Form-nya, karena kelompok 5 lah yang pengukuran variabelnya menggunakan kuesioner. Yang kalau yang lain kan komparatif itu. Kalau ini korelasinya
dengan variabel psikologis itu. Nah, ini yang jadi ini. Soalnya kalau yang kelompok 2 kan komparatif laki-laki dan perempuan itu ya. Oke, dari saya sudah, mungkin silakan kalau ada komentar, pertanyaan, atau kira-kira. Aman? Masih ada 10 menitan lagi. Oke ya. Oke, kalau sudah ada, kita ketemu lagi 2:30 ya. Oke, Oke, Mas. Terima kasih, thank you. Mas. Nah, Mas Asup, Yes, silakan. maaf, aku baru kepikiran pertanyaan, Mas. Ya. Ini kan minimal partisipan itu 40 ya, Mas? Waduh, aku lupa lagi. Ya, oke. Terus, Kalau ya kemarin tuh kan konsul sama Mbak Ira, terus Mbak Ira tuh minta tolong kita untuk pastiin gitu, sebenarnya 40 tuh, kan kita kan laki-laki sama perempuan ya, Mas. 40 tuh 40 laki-laki, 40 perempuan, atau boleh setengah-setengah kayak 20 perempuan, 20 laki-laki gitu, Mas? mungkin kalau jawabannya mengacu ke mata kuliah yang lain, kayaknya totalnya 40 deh. Oke, Mas. Terlebih kalian kan ngambil datanya mungkin sifatnya kemungkinan besar tidak bisa lepas gitu ya, tidak bisa self administration gitu. Mungkin ada entah pakai video, entah pakai apa gitu. Oke, baik, Mas, terima kasih. Oke. Izin keluar ya, Mas. Yep, thank you. Terima kasih, Mas. Ya. Halo, Jasmine lagi? Yang tadi udah masuk ya? Halo, Jasmine, Andin. Mas, maaf balik lagi, mau minta ini konfirmasi buat bab 3-nya. Kita udah nyelesain bab 3. Baru jadi ya? Iya, Mas, ini Iya, tadi Mas. kita kelompok 2, tadi belum sempat share screen soalnya hasilnya. Lupa, Mas. Oke, ya boleh. Silakan. Saya izin share screen ya, Mas. Yep. Kalian ini dong, on cam, saya nggak ngenalin muka kalian, jujur masih belum hafal. Kayak mana mukanya? Ya, metode penelitian, partisipan. Datanya nggak diambil, kan ini bahasnya tentang itu ya, tentang partisipan. Jadi partisipan, metode sampling yang digunakan adalah accidental sampling, bukan datanya. Kalau data kan angka hasil pengukuran variabel. Kalau sampling kan orangnya gitu ya. Oke, itu satu. Kemudian atau nanti aja mungkin sekilas saja ya. Saya mungkin ini juga nih nggak komentar itu. Jangan universitas. Nanti kalau ada institut, sekolah tinggi, IPB gitu, UTB nggak bisa masuk, perguruan tinggi. Desain penelitian, kita nggak bahas desain. Boleh lah.
karena kalian pakai between subject design. Sebetulnya itu konteksnya kalau desain biasanya adalah penelitian eksperimental. Jadi kalau mau 3.2 adalah strategi penelitiannya adalah komparatif yang non eksperimental gitu ya. Ya, kan kita pakai buku referensinya itu ya, Gravater, Forzano. Kemudian mengontrol variabel externus konstantif variabel dengan cara menentukan bukan menentukan, kalau masih menentukan berarti belum ditentukan tuh. Jadi dengan apa konstansinya apa gitu yang dilakukan. Tapi ini bukan masuk dalam desain ya, harusnya terhadap variabel. Ini saya sekilas-sekilas saja ya, mungkin yang saya lihat yang mungkin masih perlu diperbaiki. Alat ukurnya disebutin dua-duanya ya, kalau memang ini ada 2 variabel, lupa ini yang laki-laki perempuan ya ini ya. Ya. Iya. Kan ini alat ukurnya kan jenis kelamin juga variabel, jadi harus di ini untuk pengukuran variabel menggunakan checklist itu ya atau select stimulus. Jadi dia minta memilih laki-laki atau perempuan. Jadi alat ukur itu jenis kelamin pun juga sebetulnya variabel penelitian yang akan kita ukur dengan mengcoding 1 atau 2 berapa si laki-laki, berapa si perempuan itu ya. Kemudian tadi time congruent, incongruent, structure ini kan seolah itu apa tuh? Setelah selesai mengerjakan tes, partisipan akan diberikan, siapa yang akan memberikan? Respon time congruent, incongruent, structure dalam satuan milisecond. Jadi skornya yang mana? Jadi balik lagi ini masih belum jelas tentang mana yang merupakan attention-nya gitu. Ini mungkin apa yang perlu kalian baca lagi, apa bedanya kongruen, inkongruen, dan selisihnya gitu ya. Ya, oke. Prosedur ini kalian cerita, ini pakai line, mereka join dalam grup. Gimana cara merekrut mereka jadi partisipan sebelum mereka join ke dalam grup? Google Form. Oh, jadi mereka ngisi Google Form dulu, lalu ada line, lalu line itu digunakan untuk ngasih tahu prosedur pengerjaan tesnya gitu Mas. Terus kalau ada yang bingung mungkin juga bisa langsung tanya ke kita gitu. Nggak mau bikin videonya aja? Iya tadi pas dengar kelompok 5 ternyata pas dengar Mas Asup bilang pakai video, kita jadi mempertimbangkan juga sih Mas. Iya, oke. Jadi maksudnya kalau ada yang nanya, ada yang nggak nanya, ada yang malas nanya, ada yang malas baca gitu, sehingga mungkin konsekuensinya jadi tidak seragam. Ya ini meminimalisir error aja sih. Ya tapi nanti kita bahas di 2:30 ya. Kemudian satu lagi tadi analisis statistik yang digunakan adalah independent sample t-test. Software Jamovie, oke, boleh karena ini sifatnya open source. Independent sample test ada di desain. Independent sample test bukan desain penelitian ya. Itu kan analisis statistik. Analisis statistik yang digunakan untuk ya oke. Partisipan berbeda untuk setiap kondisi perlakuan. Cek lagi ya, itu kayaknya salah tuh. Oke ya. Ya, sementara itu. Thank you, kelompok. Nanti ketemu lagi 2:30 ya. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Yep. Oke. Oke, welcome. Nadira, Liza, Pio. Ini kelompok yang banyak ya, ada 3 kelompok. Yaitu kelompoknya 3, 6, 7.
Oke, kalau boleh on cam biar saya ngenalin muka-mukanya. Saya masih belum hafal kalian. Kalau Pio udah tahu, Jesslyn udah tahu, biasa duduk di depan. Saya ada di ruang kelas kalian. Oke, nunggu ya, harusnya minimal 15 orang. Karena kalian ada 3 kelompok. Oke, ini mungkin durasinya agak saya cepetin dikit karena 3 kelompok sekali lagi. 3, 6, 7. Kelompok 3, saya lupa share screen dulu. Saya tembak dulu beberapa hal ya. Kelompok 3 dalam hal ini ingin melihat 2 variabel yang pengukurannya satunya menggunakan kuesioner ya, kecemasan sosial ya. Betul ya, kecemasan sosial pakai itu ya, pakai kuesioner ya. Iya, Mas. Oke, kemudian dengan tingkat atensinya diukur semua dalam hal ini kelompok menggunakan Simon Tax ya. Kemudian kelompok tadi 5 udah ya. 5 udah. Kelompok 6 adalah komparatif antara, bukan hubungan kali ya. Korelasional antara kualitas tidur. Kualitas tidur itu pakai kuesioner juga ya. Kemudian satu lagi tingkat atensi. Semuanya pengukuran variabel tingkat atensi sama dengan kelompok 3. Pengukurannya menggunakan variabel psikologis yang lain yang menggunakan kuesioner. Kemudian terakhir kelompok 7 sama dengan ini menggunakan, oke ini tipikalnya sama ya. Mungkin sekali lagi nanti habis ini selesai 2:30 tambah 10 menit ya. Saya tadi minta kelompok 5 buat menjelaskan gimana caranya untuk memasukkan variabel psikologis yang menggunakan kuesioner lalu digabungkan dengan atensi. Oke, saya minta siapa? Silakan untuk share screen layar kalian terkait dengan Simon Tax. Kita coba simulasi dulu Simon Tax. Silakan. Ada perubahan kah ininya? Kelompoknya Jesslyn. Kemarin Jesslyn kontak saya. Jesslyn, ada perubahan apa di kelompoknya? Oh, enggak, Mas. Maksudnya gini, bukan perubahan sih, tapi lebih ke arah kemarin itu saya nanya kan, setelah kita diskusi gitu, rasanya kayak atensi yang digunakan di Simon Task itu sama atensi yang pengen kita teliti itu kayak rada beda gitu. Jadi tidak berganti alat ukur atau gimana nih? Untuk lebih lanjutnya belum dibahas lagi sih, Mas. Oke, sekarang kita cobakan. Silakan dari siapa mau ditunjuk aja. Pio, boleh Pio? Share screen, kita coba simulasi mengerjakan Simon Tax. Oke, Mas. Ini saya share screen apa nih, Mas? Buka itu dulu, Simon Tax, saya toolkit. Oke, sebentar. Jadi kita coba simulasi apakah yang tadi dikhawatirkan oleh kelompok Jesslyn, pengukurannya betul nggak ya? Oke, kita coba Simon Tax, saya toolkitnya, demo di bawah ada demo. Pio udah pernah main kan ini? Iya, bro, Mas. Oh, oke, yaudah nggak apa-apa, malah lebih bagus. Ada di bawah ada demo. Mana ya? Mana ya? Terus gimana kalau partisipan kalian mau ngerjain, ntar bingung juga kan gitu ya? Iya, makanya bingung. Ayo, coba ini sengaja nih saya minta. Ayo, ada yang udah pernah ngerjain? Coba cari ya. Cari aja Simon Task ya. Oh. Iya, Mas. Ayo coba terusin sampai jalan aja. Jadi bayangkan kalau partisipan kalian pun juga sama kayak ini. Oke, nanti diminta gimana caranya? Apa yang diminta coba jelasin? Using A itu untuk left, L itu untuk right. Kalau lihat kata left pencet A, berarti kalau lihat kata right pencet L.
secepat mungkin itu ya. Disalahin aja biar agak cepat selesainya. Oke. Oh. Oke. Ini ada endingnya nggak sih, Mas? Oh, right. Ini Mas, sudah Mas. Mas Asuf, maaf, off mic, Mas. Sorry, tadi saya pakai 2 device, yang satu tahu-tahu out. Ya, pertanyaan saya, skornya yang mana atensinya? Compatible, incompatible, apa selisihnya? Oke ya, jadi itu tantangan buat kalian nih. Ada yang udah baca mungkin? Kalau yang pada struktaksi ada kongruen, ada inkongruen. Kalau yang core syntax itu yang gampang, karena dihitung aja jumlahnya aja. Jadi kalau ditanyain tinggi badan kalian, yang mana angkanya? Kan tinggi badan kalian kan cuma 1 angka gitu. Tapi yang jelas bukan selisihnya dong. Jadi kalau gitu compatible apa, incompatible apa? Yang saya pahami sih kalau compatible itu berarti kayak yang core gitu ya, berarti yang compatible itu yang tulisan left ada di sebelah kiri, yang right ada di sebelah kanan. Kalau yang compatible, tulisan left ada di sebelah kanan, right ada di sebelah kiri. Jadi atensinya mana ya skornya? Ayo, nanti ini ya udah, kalian kalau sudah punya data, terus datanya bingung mau diapain, yang mana, kenapa gitu kan gitu ya. Itu yang jadi concern-nya berikutnya gitu ya. Tapi memang itu next step-nya. Kalau bisa diselesaikan sekarang lebih bagus lagi sih. Karena memang tujuan kita pada hari ini adalah mempersiapkan kalian supaya kalian bisa ambil data gitu. Tapi kalau nanti udah punya data, mau ngolahnya gimana gitu kan, kalau kita belum tahu yang mana yang mau dipakai. Oke ya, jadi prinsipnya dalam hal ini, inilah yang namanya Simon task gitu ya. Simon task diukur dengan cara mengerjakan kiri kanan pencet A atau pencet L gitu ya. Itu kalau di keyboard kan memang itu baris tengah yang ujung kiri A, ujung kanan L gitu ya. Kalau kalian perhatikan di keyboard tuh. Jadi artinya memang ini udah tahu kecenderungannya kan pasti akan pakai yang L pakai tangan kanan, yang A pakai tangan kiri gitu ya. Oke, itu reasonnya. Oke, silakan kelompok mana ya? Ada volunteer kelompok Pio, kelompok berapa? Saya kelompok 7, Mas. Iya, kelompok 6. Silakan share screen, saya mau tanya beberapa hal. Asumsinya sama ya, karena semua kelompok 3 kelompok yang sekarang ini menggunakan pengukuran variabel psikologis satunya. Ya, kelompok 6, kualitas tidur, sleep quality dengan tingkat atensi. Tingkat atensi tadi ya pakai Simon task ya. Ya, silakan kelompok 6 share screen. Jihan, oke, thank you Jihan. Oke, Jihan, mana kuesioner kualitas tidurnya? Kuesionernya, item-itemnya, alat ukurnya dari siapa? Jihan bisa diperbesar sedikit, mata saya udah mulai siwer. Ya, mana alat ukurnya, yaitu Pittsburgh Sleep Quality. Ada alat ukurnya mana? Ada 19 pernyataan item dengan 7 komponen. Ya, katakanlah nanti 1 skor aja gitu ya. Ada alat ukur item-itemnya mana? Belum dimasukin ke sini, Mas. Ya, boleh ditunjukin? Atau gimana? Atau butuh waktu, nggak apa-apa ditungguin. Ada?
Itemnya bahasa Inggris ya? Salah dari Pittsburgh to di Amrik. Ada yang bahasa Indonesia juga, Mas. Oke, ya, oke. Jadi sudah digunakan dalam bahasa Indonesia. Ada yang sudah membahasa Indonesiakan, entah dalam penelitian atau boleh kalian melakukan translasi, gitu ya. Coba kita lihat dulu alat ukur bahasa Indonesianya, PSQ versi bahasa Indonesia. Tapi dijelasin nanti ya, bahasa Indonesia itu siapa yang menggunakan atau siapa yang menggunakan melakukan penelitiannya itu menggunakan alat ukur PSQ bahasa Indonesia. Oke, perbesar lagi view-nya. Oke, jadi di sini ditanyakan jam berapa Anda biasanya mulai tidur malam? Katakanlah jam 10. Berapa lama Anda bisa tidur setiap malam? Berapa lama Anda biasanya bisa tidur tiap malam? Ini maksudnya dari mulai ada di tempat tidur sampai kira-kira merem gitu ya. Kemudian jam berapa Anda biasa bangun pagi? Itu kira-kira pertanyaan 1, 2, 3, 4, jawabannya mau dipakai apa? Gimana? Kelompok 6. Jadi kan nanti kita mau punya skor nih. Skornya adalah kualitas tidur dia gimana tuh caranya tuh menghitungnya? Yang kualitas tidur yang mana? Ya. Atau kelompok lain, kelompok 3, kelompok 7, ada komentar? Bagaimana kalian dapat diberikan angka kualitas tidur kalian? Oke, mungkin kelompok 6 kesulitan jawab ya? Perlu waktu, tapi nggak dalam 5 menit. Gitu. Kemarin sih baru lihat di jurnal lain gitu, jadi ini kan ada 7 komponen. Ada yang ukur buat kualitas tidurnya sendiri, tapi kita belum bahas lebih lanjut gitu sih Mas, untuk akumulasinya gitu. Oke, saya cek berarti kalau gitu, kalau saya simpulkan per kondisi saat ini, kelompok 6 belum siap ambil data nih, karena belum bisa menjawab skor kualitas tidurnya didapatkan dari yang mana gitu, atau bagaimana ngukurnya gitu. Gitu ya, jadi mungkin kelompok 6, oke, thank you kelompok 6, saya ini dulu ya. Kemudian kelompok 7, kelompok 7, silakan share screen. Bagaimana tingkat stres akademis diukur oleh kelompok? Silakan kelompok 7. Stres akademik diukur menggunakan alat ukur namanya Student Life Stress Inventory. Gazela ada, waduh banyak amat ya, 51 item. Ya oke. Ya nanti dilakukannya ini, nanti jangan masuk ke dalam itu ya, jangan masuk ke dalam body laporan ya. Ini sebagai lampiran aja gitu ya. Jadi tabelnya ini dihapus aja Mas? Iya. Ya, tapi nanti pokoknya ini oke, nanti rencana kelompok akan dilakukan pengukurannya pakai Google Form itu ya. Iya, pakai Google Iya Form, Mas, Google Form. Oke. Ya, jadi dalam hal ini nanti disampaikan, kemudian diisinya menggunakan, tadi isiannya kolomnya menggunakan frekuensi ya, dari tidak pernah sampai hampir setiap waktu, hampir selalu gitu ya. Nanti dia checklist ya. Scoringnya gimana? Maksudnya kalau tidak, misalkan pertanyaan yang pertama, pernyataan pertama itu saya jawabnya tidak pernah, yang kedua jarang, terus berikutnya jarang, terus itu saya skornya berapa itu? Kalau untuk scoringnya gitu, ada kok Mas di jurnal alat ukur yang aslinya. Nanti tinggal kita lihat aja. Enggak, ini sekarang kalian udah tulisin tuh.
rentangnya 1 sampai 5. Jadi nilai 1 nanti jadi diwakili. Jadi kita menggunakan namanya kumulatif skor. Item 1 ditambah item 2 tambah item 3. Item 1 tadi jawabnya 1, item 2 jawabnya 2, jarang gitu ya. Item 3 jarang, item 4 jarang ya, jarang. Nanti berarti jumlahnya adalah tadi ada 51 ya. Kemudian nanti yang jarang jadi coding 2, yang tidak pernah jadi 1. Terus tadi ada item 2 item yang unfavorable. Mana? 2 item, geser ke atas, Pio. Ada 2 item yang unfavorable. Item nomor mana? Itu nomor 50 dan 51, Mas. Oke, di ujung belakang gitu ya. Jadi dalam hal ini, yang tadi 50 sama 51 ada nomornya, yang itu nggak ada nomornya ya. Tapi nggak apa. Jadi maksudnya kalau saya jawabnya jarang, berarti skor saya berapa? Kalau nomor 50 saya jawabnya jarang. Berarti jadi 4, Mas. Ya oke, jadi gitu ya, di reverse scoring gitu ya. Iya. Ya oke. Oke, jadi untuk kelompok 7 secara konsep kelompok sudah bisa ambil data nih, tapi nanti secara teknis yang kita akan bahas setengah 3 gitu ya. Oke, kelompok 3 sekarang. Silakan share screen, alat ukurnya kecemasan sosial. Diva. Ya. Apaan tuh ada di ACC? Oke. Ya, bawa lagi. Namanya Liebowitz, apalah itu, susah bacanya. Ini, jadi dalam hal ini, item pernyataannya, itu ngisinya gimana sih? Coba ke atas lagi, instruksi pengisian apa? Jadi diisinya kalau tadi kan yang kelompok 7 itu pakai scale gitu ya. Jadi ini ada 2 skor ya, penolakannya berapa, takut atau cemasnya berapa ya? Iya, Mas. Jadi untuk tiap item itu partisipannya diminta untuk memilih untuk kadar kecemasannya dia berapa dari 0 sampai 3 dan untuk kadar penolakannya berapa. Nah, nanti untuk scoringnya sendiri itu dijumlahkan semua skor dia yang terkait sama cemas dan terkait sama penolakan, dan ini untuk skalanya gitu. Kalau 0 sampai 29 dia berarti nggak mengalami kecemasan sosial, tapi kalau misalnya dia lebih dari 95 kecemasannya akan sangat tinggi gitu, Mas. Oke, ini kan ada versi online-nya dan sifatnya automatically score itu ya. Iya. Nanti tinggal submit. Tapi kalian mau bisa bikin begini apa enggak? Kalau kami kan kami itu nge-translate ke bahasa Indonesia ya, Mas. Nah, kemungkinan besar sih pakainya bakal Google Form gitu, Mas. Jadi skornya ini ya, skornya 2 kali ya, ngisi dulu baru nanti manajemen. Oke, pertanyaannya, oke, coba saya tahunya Pio aja, Laurentius Pio. Tadi yang versi bahasa Indonesia-nya mana? Maksudnya? Ya, tunggu dulu. Oke, yang versi bahasa Indonesia mana? Kelompok 3. Ya oke. Ya silakan Pio, isi nomor 1 Pio. Isi nomor 1. Ya, jawabnya gimana? Menelpon di tempat umum. Kalau takut cemas itu 1 kadang-kadang. Ya. Ringan. Oh kadang-kadang ya betul. Soalnya urutannya gitu tuh. Soalnya kalau urutan takut sama cemasnya, kelompok 3 nulisinnya di setelah penolakan itu. Jadi urutannya pun kalau bisa disesuaikan dengan urutan pengisiannya itu ya. Baik, Mas. Ya, penolakannya gimana? Penolakannya gimana ya? 2 sih sedang. Emang ketika ngisi penolakan 2 apa yang Pio bayangkan? Menelpon di tempat umum, penolakan maksudnya apa sih? Apa ya? Ditolak sama orang-orang gitu mungkin. Ya, nggak tahu, silakan. Sama nggak yang dimaksudkan? Jadi yang kurang dari kelompok 3 adalah instruksi pengisiannya apa? Coba. Iya. Untuk penolakan itu lebih ke avoidance itu, Bas. Jadi lebih ke menghindari sih sebetulnya. Ya, gimana caranya partisipan kayak Pio aja tadi saya tanyain, Pio nggak terlalu bisa jawab. Ya kalau untuk kami sendiri rencananya itu nanti di awal instruksi G-form-nya itu kami kasih instruksinya gitu, Mas, kayak kami minta
partisipan untuk membayangkan mereka dalam kondisi 24 item ini, terus habis itu apa yang mereka rasakan gitu dari sisi kecemasannya dan juga dari sisi pengalaman mereka, apakah mereka seberapa sering gitu mereka menghindari untuk melakukan hal-hal yang ada di sini gitu di 24 item ini. Oke, jadi setiap pernyataan dilihat dari dua perspektif, takut atau cemasnya, yang kedua adalah penolakannya gitu ya. Dengan menggunakan kumulatif skor akan dijumlahkan, kemudian itu adalah skor kecemasannya. Jadi totalnya akan ada 48 ya, 48 skor yang digabungkan ya. Iya Mas. 48, jadi totalnya akan ada 142 ya, total maksimum ya. Ayo, dapat dari mana tuh? Tahu nggak 142 dapat dari mana ya? 2 kali 24 kali 3 gitu ya. 0123 kan maksimal 3 ya. Iya, Mas. Ya, pertanyaan saya, skor kecemasan sosialnya yang mana? Skor kecemasan sosialnya itu dari hasil penjumlahannya, Mas. Boleh ditunjukin Diva yang tadi skalanya itu? Ya. Ini Mas, jadi nanti dari hasil penjumlahan terhadap skor dia yang penolakan dan skor dia yang kecemasan, ini untuk rentangnya gitu, menurut Leibowitz. Ya oke, jadi paling kecil akan 0 ketika dia nggak takut, nggak penolakannya gitu ya. Oke, jadi terkait instruksi tadi komentar saya, kemudian kalau masalah displaynya gimana nanti tuh? Kalau di Google Form kalian pikirkan sendiri ya. Jadi kan satu pernyataan ditanyakan dari dua perspektif, takut cemasnya dan penolakannya gitu ya. Kalau masalah scoring bisa belakangan. Oke, kalau tadi di alat ukur kelompok 7 ada 2 item unfavorable, apakah di alat ukur kelompok 3 ada item unfavorable? Tidak ada, Mas. How do you know? Dari jurnalnya sendiri. Oke, jadi dalam hal ini posisinya adalah ada situasi-situasi sosial, lalu diminta untuk dilihatnya gitu. Misalkan nomor 22. Kalau belum pernah gimana? Berarti isinya untuk yang kecemasannya itu none, kemudian untuk yang penolakannya di never. Ya, Pio, jawab nomor 21, Pio. Ayo lu gimana jawab itu? Mungkin nggak jawabannya saya nggak tahu, belum pernah gitu, gimana? Kalau belum pernah itu apa jawabnya, mesti apa? Pertama mungkin dulu apa enggak? Kelompok 3. Jawabannya enggak pernah, belum pernah. Oke, nomor 21 mungkin. Coba bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia apa sih nomor 21? Diva coba. Bahasa Indonesia apa sih? Nomor 21. Diva coba Div yang udah bahasa Indonesia. Ini kayak berkenalan sama orang tapi dengan tujuan untuk memiliki relationship yang bersifat romantis. Iya, sekarang kalau misalkan belum pernah gitu, Pio, coba Pio pernah nggak minta sama siapa gitu untuk sexual relationship itu? Ayo, makanya kalau misalkan belum pernah atau not applicable, kan nggak bisa dijawab. Kalau balikin barang ke toko untuk refund, saya sering kirimannya salah nih, atau kirimannya telat, saya cancel aja gitu. Giving a party itu apa? Silakan bahasa Indonesia nih. Saya khawatir mungkin konsekuensinya perlu adjustment itu. Oke, silakan bahasa Indonesianya Diva, geser. Tab-nya pindahin. Kita lihat yang mungkin 3 item terakhir itu ya. Menolak bujukan seseorang itu urutannya beda ya. Itu memang kepotong ya. Nomor 21 kan nggak segitu. Mencoba untuk memilih seseorang, kepotong atau gimana? Atau ini adaptasi?
Kok beda? Ayo. Jadi kayak ada beberapa poin yang kita sesuaiin gitu Mas, yang kalau menurut kita kayaknya nggak mungkin, ada yang nggak kita masukin gitu. Oke, itu namanya modifikasi gitu ya. Jadi kalau di MPS 1 ini agak susahnya memang kalian belum pernah kesentuh sama yang namanya psikometri gitu ya. Jadi ada ini kalau di MPS 1 ini yang akan dilakukan sebetulnya adalah menggunakan alat ukur yang sudah ada sih. Jadi kalau ada modifikasi menjadi agak apa ya, mungkin nyimpang gitu. Misalkan contoh kalau kita menggunakan translasi gitu ya. Kalau kan tadi saya fokusnya ke bahasa Inggrisnya gitu, makanya tadi saya tanyain kira-kira kalau dijawabnya nggak pernah atau gimana tuh nggak bisa. Misalkan I feel blue gitu. Kalau misalkan disesuaikan boleh, bukan saya merasa biru, tapi saya merasa sedih itu. Tapi ketika dalam hal ini diubah, apakah meaning-nya masih sama apa enggak gitu? Menolak bujukan seseorang, konteksnya perlu konteks bujukan apa juga nih? Gitu ya. Oke, nanti mungkin untuk kelompok 3, English-nya apa? Bikinin kolom ke saya, kemudian terjemahan kalian apa gitu ya. Jadi Baik, untuk kelompok 3 sama kelompok 5, mungkin masalah pengukurannya masih belum settle nih untuk bisa go on itu ya. Oke, comments? Oke ya, kita stay di sini ya, karena tadi saya minta 10 menit untuk yang kelompok berapa tadi ya? Kelompok yang kedua tuh sesinya kelompok 2 atau 5, sorry. Jadi saya ulangi lagi, untuk kelompok 3 sama kelompok 6 kayaknya belum settle tentang alat ukurnya ya. Tadi saya minta kelompok 5 untuk alat ukurnya ditampilkan dalam Google Form. Oke, kita sambil nunggu. Ada yang mau komentar? Silakan. Oke, jadi saya share screen bahwa kegiatan perkuliahan kita dalam hal ini posisinya adalah minggu ini adalah minggu ke-12 tentang alat ukurnya nih. Udah siap atau belum? Kalian bisa nilai sendiri dari pertanyaan-pertanyaan saya. Kalau sudah siap, bisa ambil data. Datanya online. Online-nya pakai apa? SciToolkit atau satu lagi yang Google Form, alat ukur psikologis lainnya gitu ya. Kemudian mudah-mudahan kuisnya digeser itu ya, nggak langsung begitu habis liburan terus langsung ditembak kuis. Nanti kita informasikan lagi. Kemudian berikutnya akan lebih banyak ke masalah penelitian kalian. Nanti berikutnya materi terakhir regression, baik simple maupun multiple nanti dikit. Oke, sambil nunggu berdatangan, sudah 27. Oke, silakan kelompok 5 tadi ya yang saya minta untuk ini ya, share screen lagi untuk Google Form-nya ya. Iya, Mas. Oke, silakan share screen, Sarah. Oke, pertanyaan saya adalah bagaimana kelompok akan memadukan dua pengukuran. Kelompok kelompok 5 itu judul korelasi antara stres dengan selective attention gitu ya. Untuk pengukuran selective attention, kelompok akan menggunakan dalam hal ini pengukurannya menggunakan yang namanya StrupTax. Ada warna, ada tulisan itu ya. Yang direspon adalah si warna dari tulisannya. Oke. Nah, dalam pengukuran variabel yang satunya lagi adalah tingkat stres. Menggunakan alat ukurnya ditunjukin tingkat stresnya, scroll ke bawah. Ini yang oke, ini sorry, back dulu deh. Back lagi. Oke, perkenalkan kami ini namanya adalah covering letter ya.
covering letter dalam hal ini biasanya perkenalan siapa kalian. Kadang-kadang memang jangan terlalu panjang juga sih. Terlalu panjang itu konsekuensinya orang jadi capek udah baca di awal itu ya. Jadi mungkin nggak perlu tahu juga judulnya apa. Mahasiswa psikologi UI yang sedang melakukan penelitian tentang, jangan disebutin juga tentang variabelnya, tingkat stres sama selective attention, karena nanti menjadi bias itu. Jadi di hidden dengan cara tentang kehidupan Anda sehari-hari sebagai mahasiswa itu. Jadi sifatnya umum. Kemudian dalam hal ini, jika Anda mungkin kriterianya ini posisinya ini ya, pertanyaannya umum. Bagaimana kalian mengakses atau mengkontak partisipan kalian? Apakah orang-orangnya sudah ada dulu atau gimana? Kelompok 5? Sebagian besar partisipannya sih kita udah ada gitu, Mas. Jadi kalau gitu kriterianya udah nggak perlu dong, karena kan udah ada. Kriterianya sebagai berikut kan udah ini kan, udah katanya udah partisipannya udah ada dulu gitu, sehingga nanti dikasih ini gitu ya. Betul ya? Posisinya gimana? Bedakan antara rekrutmen partisipan dengan mengisikan datanya. Jadi ada rekrutmen dulu apa enggak? Sebenarnya sih kita udah ada kayak possible names-nya gitu, Mas. Tapi nanti kita tanya dulu gitu loh, Mas, apakah kamu tuh sesuai sama kayak terutama yang laptop PC memadai sama tidak buta warna gitu, Mas. Ya oke. Jadi prinsipnya adalah kalau misalkan ya ini kan gue udah di filter sebelumnya, masa ditanyain lagi gitu ya. Jadi tujuan utama dari si covering letter ini adalah untuk menjelaskan apa yang akan dilakukan oleh dia gitu. Tapi kalau misalkan masih dijelaskan tentang kriteria partisipannya, rasanya udah kalau memang tadi di awal sudah direkrut mungkin nggak terlalu perlu. Waktu untuk mengisikan kuesioner ini, jadi ini ada kan posisinya pengukuran selective attention-nya itu, oh ya itu judulnya jangan ini juga ya, judulnya jangan dituliskan ya, sekali lagi yang hurufnya gede semuanya tuh. Untuk urutan pengisiannya, mereka ngerjain selective attention-nya dulu kan ya? Iya Mas, benar. Ya, oke. Jadi dalam hal ini kan nanti mereka diminta untuk screenshot gitu ya, screenshot tampilan akhir di dalam site toolkit-nya untuk di-insert ke dalam si kuesioner stres ini gitu ya. Betul? Betul, Mas. Ya, oke. Ini tampilannya jangan yang ini, yang view, tapi tampilannya yang edit aja biar kita keluarkan semuanya. Si kuesionernya. Oke. Oke, ini pada mahasiswa mana sih ini? UI ya? Iya, UI, Mas. Oke, jadi artinya kalau tadi fakultasnya fakultas kehutanan nggak ada gitu ya. Oke, scroll ke bawah. Data umum. Jangan pakai nama, orang khawatir ada namanya gitu. Atau inisial. Jadi dalam hal ini perlunya buat apa? Adanya nama. Jadi kalau nggak perlu, sarannya jangan. Terlebih konsekuensinya ada kemungkinan seseorang merasa tidak nyaman dengan adanya informasi pribadi gitu ya. Lagian juga ini nggak akan diolah sih. Atau ada tambahan yang lain, kira-kira gimana? Misalkan dalam hal ini, kan memang kelompok kelompok 5 ini ada 2 variabel nih dengan 2 website yang berbeda yang mengisikan. Yang satu site toolkit, yang satu namanya adalah Google Form pengukurannya. Nah, jadi dalam hal ini untuk informasi site toolkit di-insert. Sorry, saya sebelum ini saya share screen dulu ya. Saya override ya. Jadi dalam hal ini yang akan dilakukan oleh kelompok, mau baik dalam penelitian komparatif maupun penelitian korelasional, jadi dalam hal ini minimal ada 2 kolom. Jadi ini variabel X, entah itu yang sifatnya categorical atau yang sifatnya continuous. Satu lagi variabel Y itu.
Nah, sekarang gimana caranya supaya ada datanya nih. Jadi katakanlah kalau misalkan dalam hal ini ada partisipan, jadi ada si A, nilai X-nya berapa? Nilai X-nya katakanlah 3. Yang ini harus nilai si A juga nih untuk yang ini, untuk yang di sini. Misalkan ini 8 itu. Karena tempatnya beda, yang ini di Site Toolkit, yang warna kuning di Site Toolkit, nomor yang ini di Google Form, maka solusi dari kelompok adalah dengan melakukannya, si Site Toolkit-nya, hasilnya di screenshot, dimasukkan ke dalam Google Form. Ya, balik lagi kelompok 5. Silakan cara. Jadi urutannya kan sekali lagi, partisipan ngisi Site Toolkit-nya duluan ya. Oke, mengenai urutan penulisan fakultas, di UI itu ada standar sebetulnya. 1 kedokteran, 2 kedokteran gigi, 3 MIPA, 4 teknik. Silakan cari nomor urut fakultas di UI apa aja, psikologi 8. Scroll ke bawah lagi. Jurusan. Emang jurusan apa sih bedanya? Maksudnya apa? Kalau kalian jurusannya apa? Kita nggak mengenal jurusan. Tapi perlunya juga apa gitu ya. Jadi minimalisir apa yang perlu dilakukan oleh. Kemudian usia. Kalau usia relatif seragam lah kalau kalian. Mungkin 17-an sampai 22-an itu. Jadi artinya kalau usia ngapain juga diteliti. Atau nggak akan dibandingkan juga gitu ya. Mungkin biasanya kalau misalkan itu mungkin kalau di UI itu mengenalnya adalah departemen atau program studi gitu ya. Kalau untuk tadi yang jurusan usia saya nggak tahu relevansinya apa gitu ya. Kemudian apakah Anda mengidap kelainan buta warna sehingga nanti konsekuensinya adalah ini menjadi eligibilitas itu ya. Karena akan terkait dengan masalah si struptarsnya gitu ya. Memang struptars itu pakai itu ya. Oh, karena ada warnanya gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan dia ya, nanti dibuang ya. Oke, lanjut. Bagian 3. Nah, ini screenshot hasil dari. Oke, sekarang pertanyaan saya buat kelompok 5 dan kelompok lainnya. Gimana cara taunya? Partisipan kan waktu ngisinya gini, waktu ngisi Site Toolkit-nya, tahu dari mana bahwa dia nanti di akhir mesti screenshot? Kan udah di close lagi, ada di close. Gimana? Kalau dari kelompok kami, kita kan nanti akan kasih link Site Toolkit-nya itu ya Mas, tapi di satu teks itu sebelum kita iniin linknya, kita kasih tahu duluan kalau misalnya udah selesai, jangan di close dulu, tapi di screenshot dulu. Soalnya kan kita juga sebelumnya ada video demonstrasi juga. Di video demonstrasi itu kita kasih tahu juga. Gitu. Ya oke. Jadi saran saya ini masalah, karena ini mungkin juga dari pengalaman kakak kelas kalian sebelumnya ya, bahwa kadang-kadang mereka masih mengerjakan ulang lagi si Site Toolkit-nya, karena ketika udah selesai, maksudnya yang mana sih yang selesai itu, yang di screenshot yang mana gitu ya. Jadi ada baiknya kalian bikinkan dalam hal ini video pendek, jangan mungkin 1 menit aja gitu ya. Nanti di mana yang diminta, pertama apa yang diminta dikerjakan, yang kedua apa yang diminta di report hasilnya, yaitu screenshot-nya gitu ya. Nanti screenshot-nya akan akan dimasukkan ke dalam si Google Form-nya gitu ya. Jadi ini kesimpan. Kemudian scroll ke bawah untuk bagian keempatnya adalah tentang variabel psikologisnya gitu ya. 1, tidak pernah, sangat sering. Oke, penurunan tingkat stres. Ya, oke gitu. Jadi biar dalam hal ini nanti hasil akhirnya si kuesionernya yang. Oke, pertanyaan saya. Scroll lagi ke hasil screenshot-nya. Pertanyaan buat kelompok yang menggunakan ShrubTax dan Simon Tax, skornya yang mana? Kongruen, inkongruen, compatible, incompatible, gitu ya. Jadi belum selesai.
Oke, tadi ada 2 kelompok yang rasanya belum siap untuk ngambil data, kelompok berapa tadi? 3 dan kelompok 6. Ada komentar, pertanyaan? Kalau mau silakan, saya tetap stay. Kelompok lain silakan kalau mau leave. Ya, 10 menit pas ya. Ya, silakan kelompok 3 atau kelompok 6 kalau mau disampaikan sekarang atau kalau butuh waktu mungkin nggak hari ini gitu ya. Oke ya, kita libur ya, minggu depan libur ya. Jadi ketemu lagi 2 minggu lagi. Silakan kelompok lain kalau mau live. Terima kasih banyak, Mas. Ya. Terima kasih, Mas. Terima kasih banyak, Mas. Terima kasih, Mas. Ya, kelompok 3 mau stay atau mau diskusi internal kelompok dulu aja? Minimal kalian tahu apa yang mesti kalian selesaikan. Kelompok 6 juga. Kalau dari kelompok 3, kami mau diskusi mandiri dulu, Mas. Terus nanti kami izin buat ngirim hasil translatean itemnya ke Mas. Boleh kan, Mas? Oke, ya, sip. Terima Kelompok kasih banyak, Mas. 3, yes. Kelompok 3 gimana? Dari kelompok 6 mau diskusi dulu, Mas. Oke, diskusi internal maksudnya? Enggak, sama Mas Asuk. Oke, ya, silakan. Silakan tadi share screen lagi. Kelompok berapa? 6. 6 ya, oke ya. Saya buka filenya dulu. Sleep quality. Bagaimana pengukuran kualitas tidurnya gitu ya? Iya. Itu concern-nya. Ya, silakan. Kalau menurut saya mungkin bisa nggak ada pengukuran yang lain tentang kualitas tidur? Atau mau pakai yang ini? Kalau mau pakai yang ini gimana caranya men-skor berapa nilai kualitas tidur saya gitu? Ini Silakan, ada Yus. skornya gitu, Mas. Boleh Share screen. tolong. Share screen dong. Kuesioner penelitian, oke. Ini boleh tahu penelitiannya siapa? Ini yang udah ditranslate ke Indonesia sebenarnya ada yang buat penelitian tesis gitu, Mas. Kalau itu boleh dipakai nggak ya? Boleh, tapi apa namanya? Kadang-kadang memang ada ini juga sih, ada pertama etik, kedua legal gitu ya. Kalau etik itu masalah baik buruk sih. Idealnya kalau memang ini merupakan kuesioner yang sifatnya dimiliki oleh instansi atau individual, kalau bisa permit dulu gitu ya, izin dulu. Yang kedua, kalau ada aspek legalnya nih, tapi ini kayaknya nggak legal sih, nggak perlu misalkan bayar atau apa namanya, apalah hal-hal yang sifatnya ada legalitas hukumnya gitu ya. Oke, pertanyaan saya sederhana. Oh, ini gimana tuh? Nomor 1 dijawabnya apa? Itu kotak-kotak itu gimana tuh? Jadi Jam. kalau nomor itu sebenarnya itu open question aja sih, Mas. Sama yang nomor 3 juga open question. Baru yang nomor 1 sama 3 itu nanti jadinya dari kita sendiri yang ngitungin buat durasi tidurnya berapa. Sama. Oke, jadi tadi opsinya untuk yang tampilan awal kalian, yang nomor 2 dan nomor 4 dikasih pilihan jawaban ya? Iya, Mas. Oke. Ya, oke. Kemudian berikutnya kan udah mulai ke itu ya, ke sifatnya pengukuran yang nomor 5, A, B, C, sampai J, dan seterusnya. Itu nanti, oke, pertanyaan saya misalkan deh, ini versi PDF ya. Ya oke, pakai itu deh. Di atas itu ada kayak gambar pena tuh. Ya, itu aja. Ya, pakai warnanya checklist. Ya, ini view-nya Jihan. Ya, Jihan dari nomor 1, Jihan. Dari nomor 1, Jihan jawab sendiri. Ya. Gimana cara ngejawabnya? Kalau itu ya, kalau untuk yang warna tadi pakai ini aja. Untuk nomor 1, Jihan jawabnya berapa?
Jauhnya apa? Jam berapa biasanya Jihan tidur pada malam hari? Jam 11-an. Ya, 11. Kemudian yang nomor 2, silakan shading pilihan jawabannya. Ya, oke. Nomor 3 jawabannya. Jam 8. Wih, siang amat kamu. Ya udah, oke, terus. Ya, nomor 4. Berapa lama? Lah katanya tadi tidur jam 11, jam 8. Berapa? Ayo, bohong apa enggak itu kamu? Kan nggak logis. Tadi katanya mulai tidur jam 11, bangun jam 8, kan harusnya 9 jam. Salah deh, tidurnya bukan jam 11. Bangunnya kali bukan jam 8. Enggak, saya bangunnya biasanya jam segitu. Soalnya kuliah. Ya, kuliah jam 8, bangun jam 8 kamu. Ya udahlah, oke lah, terserah lah. Ya, jadi oke lah gitu ya. Oke, silakan di itu ya. Ya, misalkan jawabannya lempeng tuh. 1 kali seminggu gitu semuanya gitu ya. Misalkan itu ya. Oke, pertanyaan saya sederhana aja. Berapa kualitas tidurnya Jihan? Kalau tadi dari yang pertanyaan nomor 1 sama nomor 3 itu harus diakumulasi sama pertanyaan nomor 4 gitu Mas, buat nyari efisiensi tidur. Gimana nggak ngerti? Coba balik lagi ke atas. Jadi berapa skornya? Aku tanya Jihan. Yang nomor 1 jam 11. Ya. Bangunnya jam 8. Berarti kan 9. Hah? 9? Tadi durasi. Iya. Iya. 9 jam. Terus? Yang nomor yang jumlah lama di tempat tidur udah dijawab belum? Udah 16.30 menit. Berarti 9 jam. 9 jam kan sekitar 540 menit dibagi tadi 16 menit ya? Kok dibagi? Oke. Dibagi Itu 16 menit. aturannya dari mana itu? Ada di penjelasan di bawahnya Mas. Di scroll Oke. ada cara hitungnya. Ya, oke. Di bawah lagi. Nomor 4. Ini komponennya ada berapa biji sih? Ribet amat ngitungnya ya, pakai persentase pula. Ya, oke, terus lah. Oke, terus. Itu kelewatan. Oke, pertanyaannya balik lagi deh. Ini dengan aturan atau rumus skornya kayak begini, kelompok bisa nggak melakukan scoring ini? Ini effort besar loh nanti konsekuensinya. Atau ya adalah ini challenge buat kalian gitu ya? Kalau untuk sekarang sebenarnya masih belum nemu alat ukur yang lain sih Mas. Sama awalnya tuh dari dosen BMB juga ada alat ukur PSQ ini. Jadi mungkin mau dikonsultasi lagi gitu. Ya oke, ini konsekuensinya teknis itu ya. Ya walaupun sebetulnya konsekuensinya gini, kalau nggak punya alat ukur yang lain ya kepaksa pakai yang ini ya. Tapi ketika dalam hal ini konsekuensinya mungkin ribet atau nggak ribet itu mungkin relatif gitu ya. Ya silakan kalian lihat sendiri kan bagaimana cara itunya ya, ngitungnya ya. Terlepas dari ngisinya logis apa nggak logis, masa tadi tidur jam 11, bangun jam 8, tidurnya 6-7 jam, mungkin di tengah itu bangun mungkin iya gitu ya. Tapi kan nggak ada ininya ya, oke lah.
Gimana menurut kelompok? Silakan, self reflection. Mungkin kalau dari saya sendiri untuk pengukurannya emang lumayan perlu effort gitu sih Mas. Jadi sekalian mungkin bakal dikonsultasiin lagi besok sama dosen BMB. Mungkin ada alat ukur lain yang bisa lebih sesuai gitu. Ya, konsekuensinya kalau nggak ada, then ngerjainnya kayak gini ya, oke ya. Siap ini ya, menanggung beban sendiri gitu ya. Bikin sendiri, tanggung sendiri. Okay, is there any other comments, question, or maybe confirmation? Oke ya, well, good luck. Oke, dari saya sudah. Kalau dari kalian sudah juga, kita close. Dari kami sudah, Mas. Oke ya, tahu yang apa yang dilakukan ya. Bye-bye. See you again. Oke, Mas. Terima kasih.